Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang konsep atau dasar-dasar dari jaringan komputer. Mungkin sebagian dari yang akan saya sampaikan ini tidak didapatkan di perkuliahan. Makanya menurut saya penting sekali jika teman-teman pengen mendalami tentang ilmu jaringan komputer, maka ini ada beberapa konsep dasar yang memang benar-benar harus teman-teman pahami. Baiklah, kita mulai dari konsep jaringan komputer itu sendiri. Jika ditanya atau dijelaskan apa itu jaringan komputer, intinya adalah jaringan komputer itu kumpulan dari banyak komputer, yang jelas lebih dari satu komputer yang dimana mereka berdiri sendiri atau otonom. Nah, komputer yang berdiri sendiri-sendiri tersebut itu saling terhubung oleh sebuah teknologi. Dua atau lebih komputer disebut saling terhubung jika mereka dapat saling bertukar informasi. Jadi tidak cukup hanya terhubung saja, tidak cukup tarik kabel dari komputer satu ke komputer yang lain, tidak hanya itu saja, tapi harus ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Itu adalah harus bisa bertukar informasi. Nah, nanti informasi di sini banyak sekali yang bisa digunakan. Konsepnya, prinsip dari jaringan komputer itu adalah menghubungkan single komputer atau komputer-komputer yang otonom itu menjadi satu sistem yang bisa bermanfaat. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Banyak cara-caranya. Bisa kita gunakan copper wire atau kabel tembaga. Ya, rata-rata saat ini juga masih banyak di jaringan kampus, di jaringan rumah, itu di warnet malah itu masih menggunakan kabel tembaga. Apa saja contohnya kabel tembaga? Ada kabel UTP, ada juga kabel koaksial, di dalamnya itu tembaganya tebal banget. Ya, rata-rata masih menggunakan itu. Nah, tapi sekarang orang-orang sudah beralih menggunakan yang namanya fiber optik. Ada yang namanya microwave, ada yang namanya infrared, ada yang namanya satelit. Ya, banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk saling terhubung. Nah, saking banyaknya komputer-komputer di dunia ini dari terhubung dari satu ke yang lain, terus terbentuk jaringan kecil, terus jaringan kecil tersebut terhubung lagi ke jaringan-jaringan kecil yang lain, terus jaringan yang ada di sebuah negara terhubung ke negara yang lain. Akhirnya seluruh jaringan besar tersebut itu yang disebut dengan namanya internet. Ya, jadi internet itu sebenarnya yang masih jaringan komputer juga, cuman cakupannya itu sudah mendunia. Nah, kalau World Wide Web itu bukan jaringan komputer, ya. Tapi World Wide Web itu adalah sebuah sistem distribusi, di mana sistem tersebut itu menggunakan teknologi jaringan buat menjalankan sistemnya. Jadi harus dipahami bahwa World Wide Web itu sebuah sistem distribusi. Nah, manfaatnya apa yang bisa kita dapatkan dari jaringan komputer? Banyak sekali. Ini beberapa contoh saja yang bisa saya sampaikan. Di luar ini banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Kalau misalkan di dunia bisnis, di bisnis application, dengan adanya jaringan komputer kita bisa melakukan resource sharing. Ya, kita bisa sharing data, kita bisa sharing perangkat kerasnya, kita bisa sharing video, audio, dan seterusnya. Kita juga bisa membuat jaringan privat, kita bisa juga membuat jaringan client server, bahkan juga beberapa perusahaan itu sudah menggunakan web application sebagai aplikasi yang digunakan di kantor mereka. Termasuk ke dalamnya ada email, VoIP, voice over IP, atau telepon IP, ada desktop sharing, dan seterusnya. Nah, sekarang contoh yang paling gampang real adalah saat ini kita melakukan workshop online. Nah, secara tidak langsung kita menggunakan aplikasi yang ada di komputer kita itu dengan dukungan jaringan komputer. Kalau tanpa jaringan komputer nggak mungkin workshop ini bisa terlaksana.
Nah, contoh berikutnya adalah kalau digunakan di rumah misalkan. Game konsol, kalau zaman dulu Nintendo, Sega itu masih otonom, masih berdiri sendiri, masih game konsolnya masih standalone. Tapi kalau yang game konsol yang modern sekarang kayak PS4, Xbox, ya, nah itu mereka sudah terhubung ke dalam server. Smart home sekarang sudah ada smart home TV, bisa browsing di internet menggunakan TV. Terus kita bisa mengendalikan suhu AC dalam jarak jauh, bahkan mematikan lampu, mematikan perangkat-perangkat listrik di rumah pada saat kita berada di luar. Sosial media, instant messaging, IPTV, ya, semuanya banyak sekali contoh-contoh yang bisa diterapkan di dalam home application dengan menggunakan jaringan komputer ini. Nah, untuk mobile user banyak juga hotspot, teknologi hotspot, ada mobile wireless. Nah, HP kita kan sekarang tidak hanya berfungsi sebagai telepon sama SMS doang, tapi kita handphone kita itu sudah bisa dirubah fungsinya menjadi access point. Ya, jadi teman-teman yang nggak punya kuota bisa nebeng ke temannya, nebeng dong gitu ya. Terus bisa ada GPS buat mencari posisi lokasi kita. Terus smartphone sekarang sudah canggih, ada NFC. Terus m-commerce, mobile commerce, kalian bisa belanja dimanapun dengan menggunakan HP kalian. Terus wearable komputer gitu ya, komputer yang bisa kita pakai, apa contohnya smartwatch. Nah, itu salah satu contoh manfaat dengan adanya jaringan komputer. Dan masih banyak yang contoh-contoh yang lain lagi. Nah, untuk jenis-jenis jaringannya itu ada 5. Yang pertama adalah personal area network, local area network, metropolitan area network, wide area network, dan internet network. Nah, perbedaannya apa dari masing-masing jenis jaringan ini? Biasanya jenis-jenis jaringan ini dibedakan dari sisi jarak atau areanya. Nah, contoh misalkan untuk personal area network jaraknya kurang lebih 1 meter deh gitu ya, atau di area 1 kali 1 meter misalkan, itu masih disebut dengan personal area network. Kalau jaraknya antara 10 meter sampai dengan 1 kilometer, nah itu biasanya disebut dengan local area network. Kalau misalkan jaraknya 10 kilometer atau di dalam sebuah kota, itu disebut dengan metropolitan area network. Tapi kalau misalkan 100 km sampai 1000 km, itulah yang disebut dengan wide area network. Dan yang terakhir, kalau cakupannya itu seluruh planet atau jaraknya 10.000 km, itu yang disebut dengan internet. Nah, ini cakupannya berdasarkan jarak. Nah, kapan disebut dengan personal area network? Nah, tadi jaraknya kurang lebih 1 meter. Terus apa yang bisa digunakan di sana untuk menghubung jarak 1 meter tersebut? Banyak sekali. Yang pertama bisa menggunakan Bluetooth. Bluetooth juga jaraknya kan kurang lebih 1 meter sampai 1 meter sampai 1,5 meter. Infrared bahkan lebih pendek lagi. Terus RFID juga bisa digunakan membuat jaringan PAN. Terus untuk lokal itu ada 2 jenis sebenarnya. Ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan tanpa kabel atau wireless LAN. Konsepnya sama-sama saja. Alat-alat yang digunakan ada perbedaan. Kalau LAN menggunakan kabel biasanya menggunakan switch atau hub. Tapi kalau wireless LAN itu menggunakan access point. Nah, jika ingin terhubung dengan jaringan yang lain menggunakan wireless router atau router. Ya, atau bisa juga menghubungkan dengan menggunakan USB. USB cukup panjang juga. Ya, bisa panjang lebih dari 1 meter. Nah, untuk membangun MAN, kita ambil contoh misalkan jaringan TV kabel itu termasuk kategori jaringan MAN. Karena konsepnya dia masih dalam satu area, masih dalam satu kota. Alat-alat yang digunakan juga hampir sama dengan LAN, ada switch, ada router gitu ya. WAN lebih kompleks. Kalau ingin membuat jaringan WAN ya harus paham konsep subnetting, harus paham tentang jalur transmisinya. Tidak mungkin kita menggunakan copper wire. Ya, tidak mungkin kita menggunakan kabel UTP untuk menghubungkan komputer yang ada di kota A ke kota B. Terus harus paham juga konsep tentang VPN. VPN juga bisa digunakan di WAN.
Terus routing dan forwarding ini konsep yang sangat nantinya kita bahas ya, konsep yang sangat penting sekali. Terus alat-alatnya apa ya, hampir sama juga dengan LAN, cuman tadi ditambahkan beberapa konsep yang memang bisa diterapkan di jaringan WAN. Nah, bagaimana mereka bisa berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lain? Ada komputer, dua komputer, kita colok kabel, terus tidak serta-merta dia bisa langsung berkomunikasi. Nah, ada satu konsep lagi yang harus kalian pahami, yaitu adalah tentang protokol. Protokol inilah yang nantinya akan menjadi objek yang akan menentukan apakah komputer ini bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain. Ini kalau dilihat dari definisinya ya, protokol itu sebuah perjanjian atau sebuah agreement ya, atau sebuah akad antara pihak yang ingin berkomunikasi dalam bagaimana proses komunikasi tersebut nantinya akan diproses ya. Jadi harus jelas. Jadi kalau kita ingin bicara nih, saya ingin berbicara dengan Anda, ayo kita workshop Anda ini, ayo saya akan buat protokolnya dulu. Oke teman-teman, kalau saya nanti berbicara dengan bahasa Sunda, apakah kalian akan mengerti? Atau kita tentukan saja bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi tidak ada yang menggunakan bahasa Sunda, tidak ada yang menggunakan bahasa Melayu, tidak ada yang menggunakan bahasa Jawa. Supaya apa tadi? Supaya proses komunikasinya bisa berjalan. Nah, inilah kurang lebih beberapa konsep dasar dari jaringan komputer yang perlu kalian pahami. Tentang protokol itu seperti apa, tentang jenis jaringan LAN itu bagaimana, switch itu apa, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti di video yang berikutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang konsep-konsep dari jaringan komputer ini. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan perangkat keras jaringan yang biasa digunakan untuk membangun jaringan komputer. Tetap terus ikuti video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.